kita potong dulu kue lapisnya sebelum kita cicip ya. Nih, lihat garis-garisnya ya, kue lapisnya kelihatan ya. Enak sekali rasanya, gurih. Lagi bersama saya Meligu. Kali ini saya akan membuat lapis legit Bangka. Ini sesuai request teman-teman ya, ada yang minta dibuat bolu lapis. Nah, jadi saya akan buatkan bolu lapis legit Bangka. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah 20 buah kuning telur dan 8 buah putih telur. Nanti telur ini akan kita pisah antara kuning dan putihnya. Setengah sendok teh vanili, 400 gram gula pasir. Nah, kalau masih mau lebih manis bisa ditambahkan menjadi 500 gram. Susu kental manis sebanyak setengah kaleng. Margarin sebanyak 500 gram. Terigu sebanyak 250 gram. Pertama kita siapkan 8 putih telur. Kita pisahkan antara putih dan kuningnya. Telurnya sebaiknya dicuci dahulu ya, lalu dikeringkan sehingga telurnya tidak mengandung air agar hasil bolunya sangat bagus. Setelah jumlah putih telurnya 8, lalu kita pecahkan kuning telurnya sebanyak 20. Ini sudah 8 ya. Jadi sisa putih telurnya bisa kita buat bolu juga dari putih telur, atau bisa kita goreng. Itu pasti sangat enak ya. Setelah telurnya terpecah semua sebanyak 20 butir, lalu kita pisahkan. Lalu kita siapkan mentega tadi atau margarin ya. Nah, lalu kita campurkan dengan gula sebanyak 400 gram. Ini bisa kita masukkan secara bertahap. Lalu kita mixer. Setelah gula dan margarinnya tercampur rata dan adonan mulai mengembang, kita matikan mixernya. Lalu kita mixer putih telurnya dengan kecepatan sedang. Kalau di sini ini ada tertera 5 sampai 6. Ini untuk membuat kue. Ini udah ini ya, kita angkat coba. Nah, dia enggak jatuh ya. Itu enggak jatuh berarti adonan putih telurnya ini sudah siap untuk kita olah. Lalu kita campurkan sedikit demi sedikit adonan kuning telur tadi ke dalam putih telur. Lalu kita aduk ya. Pastikan adonan putih telur dan kuning telurnya menyatu agar nanti adonannya jadi bagus dan kuenya sempurna. Lalu kita aduknya dengan teknik membalik ya. Lalu kita aduk-aduk sampai rata, sampai adonannya menyatu dengan sempurna. Nah, kita aduk-aduknya seperti ini ya, jangan dikucuk-kucuk kayak gitu. Ini seperti ini.
sampai bawah-bawah ya. Setelah rata begini, lalu kita masukkan terigu. Terigunya harus diayak ya. Setelah tercampur rata begini, lalu kita tambahkan susu. Lalu kita aduk rata. Setelah tercampur rata, adonan sudah siap untuk dicetak. Lalu adonan ini akan kita takar menggunakan mangkok. Karena kan kue ini akan dibuat selapis-selapis. Lalu kita siapkan loyang yang dioleskan dengan margarin. Loyang ini tadi sudah kita panaskan terlebih dahulu. Jadi margarin yang kita oleskan akan cair. Ini loyang yang dipakai ukuran 22 x 22. Jadi kalau loyangnya panas, kita ngasih margarinnya ini mudah. Cuman ya harus dipegang ya, karena panas kan, harus pakai ini pegangan. Dan jangan lupa ovennya juga kita panaskan dengan suhu 180 derajat. Lalu adonan kita ambil dan kita tuang ke dalam mangkuk. Lalu kita tuang ke dalam loyang, lalu kita ratakan. Jadi nanti kita akan memanggangnya selapis demi selapis, kan namanya kue lapis. Jadi nanti kita panggang kurang lebih 5 menit lebih ya, 5 menitan. Jadi pastikan kita cek, kalau misalnya mulai kuning boleh kita keluarkan, lalu kita oleskan lagi lapisan berikutnya. Jadi untuk waktu itu nggak bisa dipastikan karena disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah ini karena loyangnya sudah panas, jadi kita langsung taruh aja adonannya. Tapi kalau belum panas harus dipanaskan dulu. Nah seperti ini. Pastikan semua sudutnya terisi adonan. Dan lapis pertama ini kita panggang dengan api atas dan bawah. Lalu kita panggang. Setelah kurang lebih 5 menitan atau ketika adonannya sudah mulai berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Nah disesuaikan aja dengan selera, karena kue lapis itu memang identik dengan warnanya agak kecoklatan. Jadi biar tiap lapisnya nanti kelihatan. Nah lalu kita tuangkan lagi adonan. Sebelum kita tuang adonan ini kita aduk ya, karena kan takut ada yang mengendap di bawah. Jadi kurang lebih adonan ini 1 mangkok atau 1 centong ini ya. Jadi 1 mangkoknya itu nggak penuh. Lalu kita oleskan lagi di atas bolunya. Kita olesi setiap sudutnya sampai rata. Dan nanti ketika dipanggang ini akan merata sendiri.
Nah, lalu kita panggang lagi ya. Ini masih ada kelihatan yang belum. Nah, ini sudah rata. Nah, lalu kita panggang lagi. Sama seperti tadi. Kurang lebih 5 menitan. Atau kita pantau sampai adonannya mulai berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Dengan api atas ya. Karena kita ingin atasnya yang menjadi kering. Setelah matang kita keluarkan lagi dari oven. Lalu kita ratakan ya. Biar tidak ada yang menggelembung. Sehingga lapisannya menjadi bagus. Lalu kita tuang lagi seperti biasa, seperti tadi. Kita aduk dulu adonannya agar tidak ada yang mengendap di bawah. Lalu kita ambil satu centong, lalu kita tuang. Seperti tadi kita ratakan. Nah, kita lakukan pemberian adonan selapis demi selapis ini sampai adonannya habis. Jadi memang prosesnya agak panjang ya. Makanya kalau orang jual bolu lapis itu harganya agak mahal. Karena proses pembuatannya itu lama. Dan butuh kesabaran karena harus satu lapis satu lapis. Jika dirasakan adonannya terlalu tebal, boleh dikurangin sehingga agak tipis. Nah, lalu kita panggang lagi seperti tadi. Sampai kita pantau terus adonannya. Kalau dia mulai kuning kecoklatan, kita keluarkan dan kita beri adonan lagi. Nah, ini kita panggang lagi ya. Setelah matang, kita angkat, kita ratakan lagi. Sama seperti tadi, kita aduk lagi adonannya. Lalu kita ambil lagi. Seperti ini, kita tuangkan lagi. Nah, seperti ini terus. Wah, bolu lapisnya sudah jadi. Nah, ini masih panas ya, jadi kita tunggu dingin baru kita keluarkan dari loyang. Nah, ini bila permukaannya enggak rata, ini bisa kita tekan-tekan pakai alat ini. Dan kalau mau bolunya lebih tinggi, bisa menggunakan loyang ukuran 20 x 20. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya ya, agar dapat mengetahui video-video terbaru dari channel Meligu. Setelah dingin, lalu kita potong ya. Sudah dingin. Lalu kuenya kita balik. Nah, lalu kita balik lagi. Lalu pinggirannya kita potong. Nih, kelihatan ya, bergaris-garis. Lalu bolunya kita potong. Nah, kita iris ya. Nih, lihat ya, teksturnya bergaris-garis.
Nah, itu makanya dinamakan kue lapis. Rasanya sangat enak, gurih, dan enggak basah. Kuenya cukup kering, enggak mengandung banyak minyak, manisnya pas, kuenya lembut, dan kalau dimakan bikin nagih. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.